Izin Pak, halo semua, perkenalkan nama saya Mixelino Francisco Sinurat dari kelas RKS 1A pagi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang project based learning yang saya buat. Oke, pada tugas project based learning kali ini saya membuat sebuah tools YouTube Downloader menggunakan bahasa pemrograman Python, dan tools ini saya beri nama yaitu Miracle Downloader. Project based learning ini diajarkan langsung oleh pelajaran algoritma pemrograman. Di sini ada ketua dan anggota kelompok, yaitu saya sendiri, dengan NIM 43321010101. Dan nama saya adalah Mixelino Francisco Sinurat dari kelas RKS 1A pagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang YouTube Downloader using by Python. YouTube Downloader adalah salah satu tools atau aplikasi yang memudahkan para user atau khalayak umum untuk dapat mengunduh video yang ada di YouTube dengan mudah. Yang dimana nantinya ketika video tersebut sudah di-download, maka user bisa memutar video tersebut kapanpun, dimanapun, dengan kualitas tinggi secara offline. Kemudian tools YouTube Downloader ini saya buat dan saya desain, kemudian saya beri nama yaitu Miracle Downloader. Di mana hanya dengan menggunakan pemrograman Python dan sedikit codingan desain UI, maka saya bisa mengembangkan dan menciptakan sebuah tools YouTube Downloader yang cukup mudah untuk digunakan, serta dengan tampilannya yang UI, membuat tampilan dari tools ini semakin elegan dan menarik untuk digunakan oleh user. Kemudian di sini ada luaran akhir project. Berikut beberapa ekspektasi saya terhadap pengerjaan project ini. Pertama adalah tampilan UI atau UX, itu sudah saya desain, dan ini hasilnya, bisa dilihat pada gambar samping. Kemudian ada option allow high quality, dan di sini has been dev, yang artinya ini sudah saya buat. Nah, di sini ketika saya klik pilih kualitas, maka dia akan menampilkan kualitas unduhan, di mana ada low 240 pixel dan 720 pixel itu sebagai high. Kemudian di sini saya membuat option ketiga, yaitu tools tambahan berupa IP tracker, timer, and date. Nah, ini belum saya buat karena saya masih kurang paham tentang codingannya. Kemudian di sini saya buat tools ini bisa bekerja pada desktop dan Android. Namun saya hanya bisa membuatnya untuk desktop saja atau di Windows. Kemudian tools YouTube Downloader yaitu include MP3 dan MP4. Nah, di sini saya hanya bisa membuat YouTube Downloader versi MP4. Berikut tampilannya bisa dilihat. Ini tampilan awal, ini tampilan kedua, dan ini tampilan terakhir di bagian about. Oke, saya lanjut. Kemudian ada kendala. Dalam proses pengerjaan proyek ini, banyak sekali kendala atau problem yang saya hadapi. Hal tersebut terjadi karena saya sendiri tidak memiliki latar belakang di dunia IT. Sehingga dalam proses codingan saya juga harus melihat banyak referensi di website, seperti Stack Overflow, Medium, dan blog sebagainya. Salah satu masalah yang saya alami adalah ketika saya membuat codingan dan menginstal package berupa PyTube dan menambahkannya ke dalam codingan, hasilnya selalu error. Padahal konfigurasi Python ke dalam codingan pada aplikasi Visual Code atau PyCharm sudah benar, namun hasilnya selalu error. Sehingga membuat saya stuck. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini detail errornya. Nah, di sini terlihat object not found. Oke, kemudian saya lanjut. Di sini ada penyelesaian. Langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan masalah adalah dengan menghubungi dosen terkait, Pak Hamdani Arif. Dan juga saya mencari artikel pemecahan masalah tersebut di web dan YouTube. Namun hasilnya tetap saja error. Kemudian saya menghubungi salah satu mahasiswa asal India dan menanyakan hal tersebut kepadanya tentang mengapa konfigurasi atau package yang saya download tadi bisa error terus-menerus. Setelah saya bertanya, saya langsung mengikuti saran dan arahan yang dia berikan, yaitu berupa membuat codingan pemrograman yang baru dari awal lagi menggunakan PyCharm. Namun sebelum codingan dibuat, dia sangat menyarankan untuk menginstal ulang package Python berupa PyTube tadi dan mengubah konfigurasi pada PyCharm atau PyCharm. Dan PyCharm ini sangat cocok bagi pengguna pemula seperti saya. Setelah itu, saya disuruh membuat codingan Python baru. Ketika codingan 50% sudah rampung dan saya ingin mengetes codingan tersebut bagaimana hasilnya, saya langsung run, dan hasil codingan yang awalnya tidak mau terrun atau hasilnya object not found, ini bisa menampilkan sebuah output yang sesuai. Ini adalah
tampilan singkatnya saja. Ini codingannya, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada pembagian kerja. Project Miracle Downloader ini full saya kerjakan sendiri. Dengan NIM 433210101 dan nama saya yaitu Michelino Francisco Sinurat dari kelas RKS 1A pagi. Kemudian di sini ada package dan aplikasi. Package dan aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Miracle Downloader yaitu ada package Kekinter, package PayTube, ada Atom, PCAM, dan Qt Designer. Kemudian evaluasi, dengan adanya tugas PBL ini, mahasiswa atau mahasiswi tidak hanya mendapatkan ilmu berupa teori saja, namun mahasiswa juga bisa mempraktikkan langsung ilmu teori yang telah ia dapatkan, serta mahasiswa atau mahasiswi dapat dengan mudah mengukur kemampuan diri mereka pada suatu mata pelajaran yang ada. Pada tugas PBL algoritma pemrograman ini, saya membuat tools berupa YouTube Downloader yang saya beri nama Miracle Downloader yang berfungsi sebagai tools tambahan dalam melakukan proses download video dengan high quality. Kemudian dengan adanya tugas PBL algoritma pemrograman ini, membuat saya semakin tertarik pada dunia IT, dan di suatu sisi adalah saya ingin membuat tahapan selanjutnya yaitu bisa mengembangkan tools ini lebih baik lagi dan menambahkan fitur-fitur tambahan utama penting lainnya. Oke, itu saja penjelasan atau presentasi deskripsi tentang tugas PBL yang saya buat. Sekian video presentasi dari saya. Thank you.